Masalah serius yang jarang dibahas, amanat Rasulullah untuk umatnya, agar tidak menjadi penyembah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, kita sering melihat berbagai kebiasaan yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam urusan ibadah. Salah satu yang sering terjadi, tapi jarang dibahas secara serius, adalah kesalahan dalam memuliakan makam para wali atau orang saleh, hingga akhirnya menyerempet ke penyembahan kuburan. Padahal Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti umatnya agar tidak terjerumus dalam hal ini. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman dahulu, manusia seringkali terjerumus dalam kesalahan yang sama. Dari awal sejarah umat manusia, banyak kaum yang awalnya hanya ingin menghormati orang saleh, tapi lama-kelamaan malah mengkultuskan mereka, hingga akhirnya jatuh ke dalam kesyirikan. Jangan salah, ini bukan sekadar masalah kecil. Rasulullah SAW sendiri berkali-kali memperingatkan kita agar tidak mengikuti jejak umat terdahulu yang tersesat karena berlebihan dalam memuliakan orang-orang saleh. Peringatan keras dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat menekankan bahaya penyembahan kuburan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bersyalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak ingin umatnya terjebak dalam pengagungan kuburan yang berlebihan. Bahkan, saat beliau menjelang wafat, salah satu pesan terakhirnya adalah agar umat Islam tidak menjadikan makam beliau sebagai tempat ibadah. Belajar dari kaum terdahulu yang tersesat. Kenapa Rasulullah SAW sampai memberikan peringatan keras ini? Karena sejarah sudah mencatat betapa banyak umat terdahulu yang tersesat gara-gara berlebihan dalam memuliakan orang-orang saleh. Lihat saja kaum Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya, mereka hanya ingin mengenang dan menghormati orang-orang saleh di antara mereka. Maka dibuatlah patung-patung untuk mengingat jasa mereka. Tapi lama-kelamaan, generasi berikutnya mulai meyakini bahwa patung-patung itu bisa memberi manfaat dan menolong mereka, memberikan rezeki, hingga akhirnya disembah. Inilah awal mula kesyirikan terjadi di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, surat Nuh ayat 23, tentang bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam menyembah berhala, yang asal-usulnya adalah patung penghormatan terhadap orang saleh. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan dewa-dewa kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad dan Suwa dan Yaghutz dan Ya'uq dan Nasr." Maka Rasulullah SAW tidak ingin umatnya mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai kita terjebak dalam kesyirikan hanya karena ketidaktahuan atau kebiasaan yang diwariskan turun-temurun tanpa dasar ilmu yang benar. Menghormati bukan berarti menyembah. Bukan berarti kita dilarang untuk menghormati para ulama, wali, atau orang-orang saleh. Menghormati itu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi, jangan sampai berlebihan hingga jatuh ke dalam penyembahan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam memuliakan orang-orang yang berjasa dalam agama. Kita boleh berziarah ke makam orang saleh, tapi bukan untuk meminta sesuatu kepada mereka, melainkan untuk mengingat kematian dan mendoakan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah, karena itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Jadi, ziarah itu dianjurkan, tapi niatnya harus benar. Kalau sampai ada yang berdoa kepada orang mati, meminta rezeki atau pertolongan dari mereka, maka itu sudah masuk dalam kategori syirik. Jangan sampai jebakan syirik menjerat kita. Syirik itu dosa terbesar dalam Islam. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap tauhid,
yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya." Bayangkan, dosa lain bisa diampuni, tapi kalau syirik, tidak ada ampun kecuali dengan taubat sebelum ajal menjemput. Maka, kita harus hati-hati dan jangan sampai terjerumus ke dalamnya, meskipun awalnya hanya karena ikut-ikutan atau merasa tidak enak dengan tradisi yang sudah ada. Mari jaga kemurnian tauhid kita. Sebagai umat Islam, kita punya tugas besar, menjaga kemurnian tauhid dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Jangan sampai karena ingin menghormati orang saleh, malah tanpa sadar kita melakukan hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus belajar dari sejarah dan memahami ajaran Islam dengan benar. Jangan sekadar ikut tradisi tanpa mencari tahu apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Karena di akhirat nanti, tidak ada alasan dulu ikut-ikutan yang bisa menyelamatkan kita. Kesimpulan, menjaga kemurnian tauhid, menjauhi penyembahan kuburan. Dari semua pembahasan tadi, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya agar tidak jatuh dalam kesalahan umat-umat terdahulu yang berlebihan dalam menghormati orang saleh, hingga akhirnya malah menyembah mereka. Kesalahan ini terus berulang sepanjang sejarah, dan kita harus waspada agar tidak ikut terseret dalam penyimpangan yang sama. Salah satu jebakan syirik yang paling halus adalah menganggap bahwa orang-orang saleh yang sudah meninggal memiliki kekuatan untuk menolong kita, memberikan berkah, atau mengabulkan doa. Awalnya mungkin hanya sekadar bentuk penghormatan, tetapi tanpa sadar bisa berkembang menjadi keyakinan yang salah. Kita harus selalu ingat bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa kita jadikan tempat bergantung? Banyak orang terjebak dalam kebiasaan ini bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya ilmu. Mereka mungkin berpikir bahwa meminta doa atau pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal bukanlah masalah besar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku melarang kalian melakukan itu." Hadis ini adalah peringatan keras agar kita tidak mengikuti jalan yang sama dengan umat terdahulu yang akhirnya tersesat dalam penyembahan kuburan. Jangan sampai kita merasa aman hanya karena berpikir kan niatnya baik atau kan cuman ziarah. Niat baik harus dibarengi dengan pemahaman yang benar agar tidak melenceng dari ajaran Islam. Ziarah kubur itu sendiri adalah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingat kematian dan mendoakan yang telah meninggal. Tetapi batasannya harus jelas. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada penghuni kubur, tidak boleh melakukan ritual yang menyerupai ibadah, dan tidak boleh berkeyakinan bahwa orang mati memiliki kekuatan di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesimpel kalau kita berziarah ke makam orang syaleh, maka kita begitu yakin akan mendapatkan rezeki yang besar dan sejenisnya, maka itu pun sangat terlarang, karena bukan itu tujuan dari berziarah. Jika kita melanggar batas ini, maka kita telah jatuh ke dalam syirik tanpa sadar. Syirik bukan sekadar dosa biasa, tetapi dosa terbesar yang bisa menghapus seluruh amal baik seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, Surat Az-Zumar ayat 65,
jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan, seberapa banyak pun ibadah kita, seikhlas apapun amal kita, semuanya bisa sia-sia jika kita jatuh dalam syirik. Itulah mengapa Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, sekecil apapun. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami agama dengan benar dan tidak hanya ikut-ikutan kebiasaan masyarakat tanpa dasar ilmu. Jangan sampai kita terjerumus hanya karena mengikuti tradisi yang sudah turun-temurun, padahal bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau ada kebiasaan yang diragukan kebenarannya, tanyakanlah kepada ulama yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, bukan sekadar kepada orang yang mengikuti adat tanpa dalil. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang orang-orang yang mengikuti tradisi nenek moyang mereka tanpa berpikir kritis, meskipun tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar tidak mengikuti kebiasaan leluhur yang menyesatkan dan justru kembali kepada petunjuk yang benar. Pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami." Padahal nenek moyang mereka itu tidak memahami apapun dan tidak mendapat petunjuk. Makna ayat ini menjelaskan bahwa banyak orang menolak kebenaran karena lebih memilih mengikuti tradisi nenek moyang mereka, meskipun tradisi itu tidak berdasarkan ilmu dan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa jika nenek moyang mereka tidak memahami kebenaran, maka tidak pantas untuk tetap mengikuti mereka begitu saja tanpa mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kembali kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak pula mendapat petunjuk. Ketiga, Quran Surat Adz-Dzukhruf ayat 22-24. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah, kami tidak mengutus seorang pemberi peringatan pun sebelum engkau, Muhammad, kepada suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti jejak mereka. Rasul berkata, apakah kalian tetap akan mengikuti nenek moyang kalian, meskipun aku membawa petunjuk yang lebih benar daripada apa yang kalian dapati dari nenek moyang kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Makna ayat ini menjelaskan bahwa sejak dahulu, orang-orang yang menolak kebenaran seringkali menggunakan alasan bahwa mereka hanya mengikuti agama dan tradisi nenek moyang mereka. Ketika datang petunjuk yang lebih benar, mereka tetap menolaknya hanya karena lebih nyaman dengan apa yang sudah diwariskan turun-temurun. Pelajaran yang bisa kita ambil. Berdasarkan ayat-ayat di atas, ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Islam bukanlah agama yang mengikuti tradisi tanpa dasar ilmu. Kita diperintahkan untuk selalu kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar mengikuti adat yang tidak jelas sumbernya. Mengikuti nenek moyang tanpa berpikir kritis bisa menyesatkan. Jika sebuah tradisi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib meninggalkannya, meskipun sudah dilakukan selama ratusan tahun. Banyak orang menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, tetapi karena enggan meninggalkan kebiasaan lama. Hal ini berbahaya karena membuat seseorang tetap berada dalam kesalahan, meskipun kebenaran sudah di depan mata. Kebenaran harus diikuti, meskipun bertentangan dengan kebiasaan yang sudah ada. Ketika kita menemukan suatu amalan atau kepercayaan yang tidak ada dalilnya dalam Islam,
kita harus berani meninggalkannya dan mengikuti yang benar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menetapkan aturan dalam agama. Manusia tidak boleh menambah atau mengubah ajaran Islam hanya karena ingin mempertahankan kebiasaan nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Islam adalah agama yang membawa petunjuk kebenaran. Kita tidak boleh hanya ikut-ikutan dalam beribadah tanpa mencari tahu apakah suatu amalan benar-benar sesuai dengan ajaran Islam atau hanya sekadar warisan budaya. Jika ada tradisi yang menyesatkan, maka kita harus berani meluruskannya dengan ilmu dan dalil yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar tetap berada di jalan yang benar. Amin. Di akhirat nanti, tidak ada alasan seperti saya hanya ikut-ikutan atau saya tidak tahu. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Maka, tugas kita adalah mengikuti jalan yang lurus, menjaga kemurnian tauhid, dan memastikan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sampai kita terlambat menyadari kesalahan kita, karena penyesalan di akhirat tidak akan ada gunanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan. Amin. Semoga bisa memperkuat tauhid kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.